Shalom mempelai Kristus, berapa banyak kita yang sadar bahwa di dalam hidup ini tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita inginkan dapat kita miliki. Tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun itu, seberapa banyak pun itu, kita percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kita juga percaya bahwa rancangannya adalah yang terbaik. Mari saudaraku, sama-sama kita satu dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau menyembah Engkau. Kiranya Engkau yang turut hadir dalam puji-pujian kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat memandang
bagi setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh indah Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau Bapakku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu sungguh indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memegang janji-Mu. Oh, hati kami percaya, hati kami percaya, Kau selalu sediakan semua yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menuntun langkah kami. Kemanapun kami pergi, apapun rencana kami Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau yang paling tahu yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya akan rancangan-Mu, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang pada
Shalom mempelai Kristus, kita berjumpa lagi dalam program acara Kuasanya Tak Terbatas. Satu program acara dari Gereja Betani Indonesia Salatiga, di mana kita akan berbincang-bincang tentang hal yang inspiratif, sangat menyentuh dan juga kesaksian-kesaksian yang pada intinya adalah di dalam kehidupan para anak-anak Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas selalu menyertai. Baik itu dalam kondisi baik ataupun buruk, suka maupun duka. Mendapat atau kehilangan, Tuhan selalu ada di sana. Dan itulah yang akan kita bicarakan. Untuk edisi kali ini, episode kali ini kita akan mengkaitkan dengan Valentine, Hari Kasih Sayang. Tetapi kami dari tim Kuasanya Tak Terbatas ingin mengambil dari angle yang lain. Bukan kasih sayang antara seorang pria atau wanita, tetapi lebih kepada kasih sayang di dalam keluarga. Dan kami khususkan lagi, kami melihat dari kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, khususnya mamahnya. Bersama saya ada anak muda yang luar biasa, ada Vincent. Dan dia akan bercerita tentang pengalaman bagaimana keluarga ini berjuang bersama-sama untuk satu kesembuhan bagi mama. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak lain memanggil pulang sang mama tercinta. Tetapi kita akan melihat bagaimana pergumulan, bagaimana rasa cinta, bagaimana perjuangan anak-anak dan juga suami. Dalam hal ini bersama-sama menguatkan, mendorong, menopang mama yang sedang sakit. Itulah cinta sejati. Mari kita langsung kenalan saja dengan Vincent, silahkan. Perkenalkan, nama saya Vincent Ananta. Saya berumur 17 tahun, kelas 3 SMA. Saya sekolah di SMA Lab. Dan saya juga jemaat Gereja Betani Salatiga. Oke, bisa ceritakan tentang pengalaman bagaimana yang saya sebutkan tadi, mama berjuang sakit apa dan bagaimana kondisinya? Jadi mama saya itu didiagnosis sakit kanker mulai pada tahun 2019. 2019. Ya, mama saya itu sudah sakit kanker itu stadium 3B dan sempat sembuh. Setelah sembuh setahun, mama saya itu kok merasakan gejala yang aneh. Seperti tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Tapi kita bawa ke dokter, kan orang kanker itu tetap harus rutin check up. Setelah kita rutin check up, kok dokternya bilangnya baik terus. Lalu kita curiga, kita pindahkan di dokter. Setelah ganti dokter, mama saya ketahuan kalau ternyata kanker ini tuh bukan membaik atau mengecil, tetapi membesar atau memburuk. Ya, lalu dokternya setelah itu besoknya langsung check up satu badan. Check up CT scan setiap organnya. Setiap organnya itu sudah dicek dan ternyata memang sudah metastasis atau sudah menyebar kankernya. Itu sudah menyebar ke paru-paru, ginjal, serviks, lalu hati. Nah, tapi awalnya kan mama saya itu terkena kanker serviks. Ya, seperti itu. Lalu kita langsung melakukan pengobatan di Karyadi kan. Diobati dengan Karyadi, itu sampai 7 dokter menangani mama saya. Mama saya itu udah ditangani selama 1 bulan di Karyadi. Mulai dari cuci darah, mulai dari kemoterapi, seperti itu. Tapi di saat mau cuci darah itu ada kendala. Dengan dicek lab, mami saya itu cek labnya selalu hasilnya turun terus. Hasilnya turun terus. Maksudnya turun itu kondisinya menjadi semakin tidak baik gitu ya? Iya, Oke. semakin tidak baik sampai mama saya itu tidak bisa apa-apa. Cuman bisa tidur di ranjang aja, terus ngobrol aja, seperti itu. Gerak itu sampai tidak bisa karena ginjalnya itu sudah mulai memburuk fungsinya. Ada pembengkakan cairan karena tidak bisa muter ginjalnya. Ya, terus dari itu mama saya juga perlu bantuan dari keluarga. Seperti ya mulai dari memberi makan, memberi minum. Mama saya itu sampai minum itu dibatasin karena penderita ginjal itu tidak boleh minum banyak.
Gitu. Cuman sehari 1 kali 24 jam itu harus sesuai dengan buang air kecil yang keluar. Yang keluar itu baru yang boleh masuk. Semisal yang keluar cuma 100 mili ya mama saya cuma bisa minum 100 mili. Kendalanya juga di situ. Kita kayak membatasi minum tetapi mama saya juga haus sebenarnya. Tidak tega sebagai anak. Tapi kita kan mewajibkan itu biar mama saya cepat pulih. Nah, terus di situ mama saya untuk buang air besar sampai harus pakai pampers. Sampai pakai pampers itu kita juga namanya juga kanker serviks kan kita harus bersih ya. Mama saya itu bisa, memang bisa. Bisa buat membersihkan sendiri itu bisa. Cuman mama saya tuh enggak punya tenaga buat yang sampai bersih seperti itu. Makanya itu dari anak-anaknya kita ya namanya juga orang tua butuh bantuan, kita juga ikut membersihkan mulai dari pakai tisu basah gitu, terus ya dari kain waslap pakai sabun. Mama saya tuh sampai mirip seperti orang koma tetapi masih bisa berbicara. Berdiri itu sudah tidak bisa, jadi kalau mau kemana-mana harus pakai kursi roda. Ya setelah pakai kursi roda gitu jadi ya mama saya itu makan juga nggak bisa. Kan tadi didiagnosis kankernya sudah menyebar. Sampai mama saya itu juga dibuat selang di paru-paru biar mengeluarkan penumpukan cairan yang ada di paru-paru. Dibuat lubang untuk selang paru-paru. Itu di bagian mana? Bagian kanan. Kanan bawah ketiak. Oke, terus ya. Tadi itu kita sampai sehari itu mencapai 750 ml itu ada keluarnya sehari. Lalu dibuat juga lubang di sini itu buat buang air besar. Lubang kedua di sebelah kiri perut. Untuk pengganti anus. Kenapa itu dibikin lubang? Itu karena dokternya mau menghandle kankernya itu di bawah itu kan sudah terlalu besar. Tetapi kondisi mama kan fluktuatif dan dokternya itu tidak berani buat melakukan kemoterapi. Artinya, minta maaf ini kan kita bicara tentang medis ya. Itu artinya feses ya, atau kotoran itu tidak bisa keluar melalui lubang anus. Iya. Karena bisa. Apa? Karena ada penyumbatan kanker yang dari serviks. Oh, penyumbatan kanker serviksnya itu menyumbat rektum gitu ya, usus besarnya tersumbat. Tersumbat. Maka dari itu dokternya dilubangi. Dilubangi. Ya memang bisa dari anus itu kalau kankernya itu udah mengecil. Tapi ini dengan cara kankernya mengecil itu kan kemoterapi. Tapi kan mama saya itu badannya itu harus nunggu fit dulu, bener-bener fit kayak baru orang. Kemo. Ya takutnya ngedrop, tidak kuat. Itu ya makanya dari itu dokternya buat lubang di sini dengan kantong. Nah setelah itu sudah bisa keluar BAB, keluar BAK tapi cuma sedikit. Karena giginya itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya gitu mama saya itu harus cuci darah seumur hidup sampean. Itu terus untuk asupan makanan ataukah makan pakai sendok biasa atau gimana? Asupan makanan mama saya pada awalnya masih bisa makan. Masih bisa makan tapi dikit-dikit tapi sering. Nah setelah itu kita asupin terus tapi kan mama saya penuh gitu rasanya. Itu disuapin ya? Disuapin. Setelah itu penuh mama saya udah tidak bisa makan tapi kan kalau tidak makan juga tidak ada energi. Betul. Seperti itu. Makanya dari itu mama saya dipasang selang juga lagi. Selang ketiga di hidung sampai ke lambung. Ke lambung, oh itu kayak sonde untuk makan ya. Itu buat memasukin susu. Ya dari itu padahal orang ginjal itu tidak boleh minum susu banyak. Karena itu kan cairan yang banyak gitu toh. Takut pembengkakan. Ya. Oke, sebelum lebih jauh lagi membahas tentang ini, kalau dari cerita Vincent aja udah sangat miris ya, ngeri dengernya ya. Nggak bisa ngebayangin betapa sakitnya mama. Tapi sebelum masuk lebih dalam ke sana, boleh cerita, mama tuh sebenarnya usia berapa? Mama saya itu usia 41 tahun. 41 tahun, pas kena CA, kankernya pas itu? Pas kena CA itu umur 39. Di usia yang masih sangat muda? Iya, masih sangat muda. Usia 39 kena kanker, sampai harus seperti tadi ya, yang diceritakan itu. Nah, ini belum cerita tadi. Siapa saja yang merawat mama ini? Ada kakak, adik atau siapa? Ada. Papa atau gimana? Saya itu 3 bersaudara. Saya anak tengah. Oh, anak yang kedua. Iya, anak yang kedua. Kakak saya
itu udah kuliah. Ya kita sering merawat itu anak-anaknya terutama. Pakai suster nggak? Nggak ada. Nggak ada suster. Nggak ada suster. Jadi sungguh-sungguh anak-anak yang merawat Iya. sama papa? Iya sama papa. Berempat Wow. aja. Kenapa nggak kepikiran? Pastinya, pastinya cukup dana dong untuk menyewa seorang perawat untuk merawat mama. Kenapa nggak kepikiran itu? Kenapa kok anak-anak dan papa? Seperti ini. Kanker orang sakit itu butuh yang namanya perhatian. Butuh yang namanya perhatian dan sukacita. Ya. Seperti itu. Mama saya itu orangnya itu kalau apa-apa dideketin sama anaknya itu seneng. Memang papa saya itu sempat mau nyuruh pembantu rumah tangga saya itu buat ngerawat mama saya gantian. Tapi kita dari anak-anak menolak. Anak-anak yang menolak. Anak-anak yang menolak. Itu sepakat bertiga nih. Sepakat bertiga. Sorry, tadi kan punya kakak, punya adik ya. Iya. Cowok semua ya, saya Cowok kenal. semua. Saya kenal mama kamu orangnya luar biasa, masih muda, energik, tetapi karena sakit harus terhenti ya. Iya, cowok. Nah, anaknya 3 cowok semua nih. Iya. Kok ya kepikiran tadi, saya makanya amazed, saya kagum dengan kalian. Memutuskan untuk tidak menyerahkan mama dirawat oleh orang lain. Tetapi kemudian saya saja yang merawat, padahal kalian sekolah semua. Iya. Dalam kesibukan, gimana ngaturnya tuh? Ya waktu ngantornya itu saya sempat papasan dengan yang namanya UAS waktu itu. Ya kita kan sama kakak saya itu tukeran shift ibaratnya. Setiap 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Nah setelah itu ya kita ngerawat. Kalau udah memang harinya juga buat tukeran sama kakak saya tukeran sama saya. Tapi kita sepakat buat tidak pakai suster itu karena mama saya itu lebih nyaman sama anak-anaknya. Lebih banyak bahan obrolan sama anak-anaknya. Dan kita juga banyak berdoa sama orang tua kita. Karena takut kalau sama suster kan belum tentu bisa. Tuh. Seperti itu. Mama saya itu orangnya juga malu-malu buat mengajak. Oke, gini. Kalian kan anak muda nih ya. Kakak kuliah. Adik SMP. Sampai kelas 2. Kelas 2. Itu kan masa-masa dimana umumnya anak muda kan pengennya melakukan aktivitas yang bebas gitu ya. Tapi ini dengan kesadaran penuh bertiga sepakat untuk merawat mama. Itu artinya kalian kan istilahnya kalau bahasa rohaninya memikul salib lah. Kalau tadi shiftnya 3 hari berarti 3 hari harus bersama mama terus kan. Iya. Di kamar, Di siang kamar. malam. Kadang-kadang Siang mama malam. nggak bisa tidur juga nemenin Iya. nggak tidur. Kita harus jaga malam. Kalian waktu itu pas pandemi sekolah atau kuliah online kan? Iya. Itu pun deket mama. Iya dekat mama. Dan memandikan, Memandikan. menggantikan popok. Iya. Ya kita pakai bahasa yang lugas saya, nyebokin. Iya nyebokin. Terus juga menyuapi. Ya, sibinin, Nyipin. minumin, ya semuanya ya kayak sama kayak ngerawat anak baru lahir, bayi gitu. Betul, betul. Saya jujur ya, untuk posisi kayak gitu kan gak gampang. Ada rasa-rasa pengen rasanya udah Toma aku tak dolan atau aku ada pernah perasa kan? Ada rasa gitu. Tapi saya cuman mikir seperti ini. Apa pernah mama saya waktu bayi, udah aku mau pergi sih, aku capek ngurusin kamu, gitu kan juga nggak ada. Wow. Gitu terus Itu pikiran muncul dari mana? dan dari sendiri-sendiri. Oke, ini luar biasa. Oke, teruskan. Gitu, seperti itu. Dan saya juga kedua mikirnya, mama saya itu sakit. Masa saya mau seneng-seneng seperti itu. Justru saya itu harus nge-support mama saya gitu loh. Biar tidak ada penyesalan di akhir. Apapun hasilnya itu, toh kalau main itu besok-besok masih bisa. Umur saya itu lebih muda dari mama saya. Saya besok-besok masih bisa main, nggak harus sekarang saya mikirnya seperti itu. Ya, saya fokus sama mama saya karena mama saya juga butuh perhatian. Mama saya itu juga semasa sehatnya itu selalu memfokuskan kepada anaknya. Ya, saya juga harus mengembalikan semua apa yang dilakukan mama saya. Saya tuh sempat mikir mama saya itu usia segini kok sakit, seperti itu sakit. Saya cepat pengen bahagiain mama dengan cara sukses, mau ngajak liburan. Tapi di satu sisi kesuksesan itu bukan menandakan
kebahagiaan di dalam suatu keluarga. Tapi saya juga banyak nasihat dari Opa Hengki, Bu Riki, seperti itu juga. Setelah itu saya sadar kalau kebahagiaan itu mulai dari anak kepada keluarga, keluarga kepada anak juga. Gitu. Bro, aku merinding loh dengarnya loh. Gini, aku nggak habis pikir. Iya. Anak muda cowok yang mengambil keputusan untuk mendedikasikan hidup dan waktunya untuk mamah dengan pola pikir yang sangat dalam tadi. Itu luar biasa loh, nggak semua orang bisa. Cowok biasanya lebih sedikit cuek dibanding wanita. Wanita masih bisa. Tapi ini anak kan cowok semua ya? Iya, cowok semua. Cowok semua dan mamamu diberkati dengan anak-anak yang luar biasa. Iya. Nah, saya sampai nggak habis pikir gitu. Pernah nggak kalian ada waktu-waktu tuh capek gitu dan mau nyerah rasanya? Ada. Waktu itu saya sama koko saya itu sempat ngobrol berdua. Capek ya harus kayak gini terus capek ya. Tapi akhirnya itu kita muncul pikiran seperti ini. Mama saya itu sakit kanker. Saya enggak sakit tuh capek apa? Saya capek, mama saya secapek apa? Padahal sakit kanker, masa saya yang sehat lebih capek dari mama saya? Saya tuh harus bersemangat biar energi semangatnya itu juga kena ke mama seperti itu. Ya, mama saya capek pasti capek. Sakit dan capek. Ya, sakit pasti sakit. Kita aja orang sehat masa mau kalah sama orang sakit. Harusnya kita tuh harus lebih tangguh daripada orang sakit. Ya, namanya orang sakit juga butuh pengobatan, bukan dari obat saja seperti itu. Jiwa juga, mendoakan juga seperti itu. Waktu itu mama saya cuci darah juga sempat yang namanya kena kejang-kejang. Mama saya itu kejang-kejang dan setelah kejang-kejang itu mama saya tanyain perasaannya gimana mah. Perasaan saya itu mama tuh udah di atas awan-awan, udah putih semua ngeliatnya. Tapi Mamah dengar suaranya Vincent dengan manggil-manggil. Mah bangun mah, ayo mah. Dan di situ pun menurut saya ada mujizat di situ. Karena orang kejang-kejang itu harusnya tidak bisa ngobrol. Mamah saya itu masih bisa memaksakan buat ngomong. Dan mamah saya mau bilang, Vincent, bacain doa bapak kamu. Ya, saya langsung bacain. Itu kamu dengar mama ngomong itu? Iya, mama waktu masih kejang itu. Masih kejang mama saya bilang bacain doa bapak kami, Vincent. Saya bacain dan saya juga bilang nafasnya diatur ma, nafasnya diatur. Seketika itu langsung reda, langsung kejangnya membaik, langsung seketika. Padahal itu dokternya juga belum datang itu dokternya. Cuman perawat ada di situ. Saya banyak merasakan mujizat. Mungkin banyak yang nggak sadar, tapi saya di situ merasakan ada mujizat. Karena mama saya juga sebelum dipanggil Tuhan, mama saya itu bermimpi mimpiin Tuhan. Mimpi tentang Tuhan? Iya. Oke. Mimpi tentang Tuhan. Dalam kondisi sakitnya? Dalam kondisi sakit. Itu sebelum dipanggil Tuhan itu berapa lama sebelum mama mimpi Tuhan itu? 2 hari sebelum. 2 hari sebelum dipanggil pulang. Dipanggil Tuhan. Itu masih komunikasi ya? Itu masih komunikasi. Sampai mama dipanggil tuh komunikasi masih lancar? Sampai mama dipanggil itu sehari sebelum dipanggil udah tidak bisa. Setelah cerita bermimpi Tuhan itu besoknya mama saya ngedrop lagi. Mimpi apa itu? Mimpinya tuh mama saya tuh bermimpi kayak gini. Didatengin sama Tuhan, tangannya terbuka. Tangannya terbuka, di tangan Tuhan itu ada angka 1, 2, 3. 1 itu mama sendiri, kedua itu koko saya, kakak saya, ketiga baru saya. Dan tentunya 4, 5 itu juga adik saya, papa saya. Seperti itu. Di situ saya mengambil kutipan aja. 1, motivasi itu mulai dari mama saya sendiri, kalau saya jadi mama. Kedua dari kakak saya, ketiga dari saya. Yang membuat itu. mama bertahan itu semua. Oke, terus. Seperti itu. Ya setelah dimimpiin itu, mama saya cerita. Ke Bu Riki juga cerita, ke saya juga cerita, ke teman-temannya yang mendukungnya juga cerita. Saya anggap aja itu sebagai tanda baik dari Tuhan. Ini jujur ya, waktu kamu sendirian nemenin mama,
Terus pada saat kamu melihat mama kesakitan gitu, kamu nangis gak? Saya pengen nangis. Tapi saya enggak mau mama saya lihat saya nangis. Tapi kamu nangis juga? Tapi Keluar ruangan? di luar ruangan atau di toilet saya nangis. Mama saya nangis tapi enggak mau di depan mama saya. Karena takut mama saya kayak mikir yang aneh-aneh malahan jadian. Saya mau nih yang bahagia-bahagia aja di depan mama. Biar mama juga ikut bahagia. Kita juga sempat ngerayain ulang tahunnya kakak di rumah sakit waktu itu. Pengennya mama bahagia aja walaupun kondisinya sakit. Kadang-kadang muncul juga kan ya rasa capek, Iya. rasa protes dengan keadaan. Itu muncul juga ya? Itu muncul. Waktu itu saya muncul perasaan itu, saya bercerita kepada teman mama saya, kepada teman-teman saya. Dan akhirnya saya juga dikuatkan, ibaratnya. Dikuatkan sama teman-teman saya itu, protes itu dapatnya apa? Kan lebih baik nek kamu bersyukur sama keadaanmu. Gitu. Kalau bersyukur kan berarti kamu menerima apa adanya yang dikasih Tuhan, seperti itu. Teman-teman saya banyak yang bilang seperti itu. Dan teman-teman mama saya juga hebat-hebat ibaratnya. Banyak yang mendukung, mensupport juga sih. Artinya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul mensupport dengan cara yang benar, dengan nasihat yang benar ya. Oke. Kalau adik nih belum cerita tentang adik nih yang masih SMP. Bagaimana cara Vincent ini memberi pengertian kepada adik yang masih kecil? SMP ya? SMP kelas 2. Jadi adik saya itu sebenarnya masih menganggap mama saya itu sekedar sakit panas seperti itu. Jadi kayak masih nggak menduga hal seperti ini sampai mama dipanggil Awalnya? Awalnya. Oke. Setelah itu kakak saya juga ngasih pengertian kepada adik saya. Cerita-cerita seperti apapun hasil akhirnya tetap bersyukur sama keadaan. Daring namanya. Toh ya besok bakal ketemu lagi. Itu motivasi saya. Daripada mama kesakit-sakitan, daripada mama menderita, mending kita lepaskan mama dengan tenang, dengan rela seperti itu. Terus adik saya juga waktu mama saya nggak ada kan, kita sekeluarga di sisinya. Di sisi Ada mama. semua. Ada semua. Itu pas tanggal berapa tuh? Tanggal 25. Malam Natal. Saya ingat itu ya. Saya dapat kabarnya pas malam Natal ya. Iya. Malam Natal itu rencananya kita juga mau ngajak mama saya pulang. Mau mengajak mama saya pulang karena mau ibadah Itu bareng. waktu itu ada di Rumah sakit, rawat inap. Mau ngajak pulang sehari. Biar mama saya itu ikut ibadah malam Natal seperti itu. Kalau malam Natal itu kan kita terkenal dengan lilin ya. Lilin kita berdoa, kita mau apa, kita tiup setelah berdoa. Ya kita mau sekeluarga aja melakukan hal itu. di rumah maksudnya. Di rumah. Ah, oke. Secara online. Ya mama saya pertamanya masih ada rasa takut buat pulang. Rasa takut buat pulang pada sampai akhirnya mama saya mau diajak pulang. Setelah dimimpiin Tuhan itu sih sebenarnya mama saya setelah mau diajak pulang itu. Akhirnya mau, tapi mama saya juga enggak bilang mau pulang kemana. Ya udah yuk mama mau pulang, bilang kayak gitu. Dan sehari sebelum mama saya masuk rumah sakit itu mama saya udah pamit-pamitan. Kita juga ibadah bareng, doa bareng, pamit-pamitan dengan anak-anaknya. Pokoknya pesan-pesannya itu jangan pernah ninggalin Tuhan. Mama bilang gitu. Mama bilang kayak gitu. Terus pesan yang saya ambil itu jangan putus asa lah jadi orang, jangan menyerah. Jalan buntu itu bukan berarti kamu berhenti berjuang. Dari yang saya dapat dari mama saya. Ya seperti itu sih, sekedar banyaknya. Kamu masih anak muda ya? Ya. Dalam artian punya banyak kesibukan, banyak keinginan kan ya anak. Ya. Sekolah, Ya. apalagi? Sekolah, komunitas, terus mungkin kalau main seperti PH, Oke, powerhouse. datang ke PH, Ya. ibadah Ya, ya. ibadah. Nah, pertanyaan saya, kalau pas kena jatah shift tadi, 3 hari ya? Ya 3 hari. Jadwalmu kayak apa itu? Jadwal aktivitasmu? Jadwal aktivitas saya itu
saya utamakan tetap mama saya. Heeh. Baru kedua itu kewajiban saya. Jadi artinya pakai kayak schedule gitu ya? Iya. Kamu tidur sekamar bersama mama kan berarti kalau pas jadwal Sekamar. Tapi waktu itu yang jaga itu tidak boleh tidur. tugas. Nah itulah Waktu malam. maksudnya. Bagaimana kamu bagi waktumu sekolah apa? Jadi kalau pagi itu saya kan bangun. Saya itu bangun, pertama itu ya buatin sarapan buat mama tentunya. Buat mama, nyiapin mama, nanti setelah jam 7 itu nanti masuk sekolah. Masuk sekolah kan kita online ya. Dari itu saya bersyukur juga online. Jadi kita juga bisa meninggal pelajaran seperti itu. Ya setelah online ditinggal, kita ya ngerawat mami mau apa, misal mau jus buah atau dapat makanan dari rumah sakit, kita suapin seperti itu. Kalau udah longgar mama, ya saya baru kembali lagi ke meetnya. Jadi apa yang tertinggal itu saya pelajari kembali kalau sudah shiftnya Koko. Jadi saya di rumah itu ya baru saya rangkum kembali, tanya ke teman-teman seperti itu. Pelajarannya saya minta apa aja tadi yang diajarkan, catatannya apa aja seperti itu. Ya berat, memang berat sih, tapi itu hal yang tidak bisa dihindari. Mau nggak mau kita harus kayak gitu. Jadi kayak belajar sambil ngerawat mama itu susah, tapi mama itu buat saya itu yang terutama. Karena mama saya itu sempat bilang ke saya waktu itu, kayak Vincent itu anak yang baik. Apapun yang terjadi itu tetap baik. Terus kita berbincang-bincang dalam waktu itu sama mama saya. Terus mama saya itu ngutamain saya selalu. Waktu mama saya hujan, mama saya tetap jemput saya. Waktu mama saya sakit dan saya sakit, mama saya selalu ngutamain saya. Beli obat, ya tetap mau beli obatin saya dulu. Setelah saya sembuh, baru mama saya ngobatin dirinya sendiri. Waktu itu, ya itu sebenarnya sih hal-hal yang tertanam dari kecil itu tuh itu yang memotivasi saya buat mengerat mama sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, masih di dalam aktivitas. Kamu juga pengen bersosialisasi, lihat temenmu udah mulai pandemi, udah mereda pada nongkrong, kamu pengen kan? Pengen. Tapi kalau pas jaga terus apa yang harus kamu lakukan? Saya lebih ke menghindari pemikiran pergi main seperti itu sih. Ini keputusan saya yang saya ambil. Saya tidak mau kecewa dengan keputusan saya. Keputusan saya kan lebih baik daripada saya main-main. Main-main kan besok saya bisa seperti itu. Anak muda itu bukan berarti kita harus menghabiskan waktu buat main, itu enggak sebenarnya. Menurut saya seperti itu ya. Justru anak muda kita cari pengalaman aja. Jangan cari pengalaman senang-senangnya aja. Ini pun pengalaman. Iya, ini pun pengalaman buat saya. Dan itu mendewasakan sekali. Ya, sungguh mendewasakan saya sekali sebenarnya. Berarti kamu belajar untuk membuatkan makanan buat mama. Iya, belajar. Awalnya kan berarti gampang kan? Iya. Awalnya mama sakit dan harus ditungguin itu kan Iya. banyak hal yang Vincent harus banyak belajar. Iya, banyak belajar. Ya, di situ saya juga minta tolong saudara. Mau minta apa, minta tolong dimasakin juga. Oh, ada Tapi mama saya kan tetap prioritasnya itu makan bubur. Bubur bayi yang lembut-lembut. Iya, bubur bayi Seperti itu ya. Bubur bayi, bubur sumsum, gitu-gitu. Ya, beberapa ada yang dapat dari rumah sakit, ada yang dapat dari saudara, seperti itu. Oke. Saya terus terang aja, saya ngelihat kesaksianmu luar biasa, Vincent. Dan waktu-waktu bersama mama. Kamu tadi cerita ngobrol dalam, itu kamu apa yang kamu dapat di situ? Yang saya dapat dari mama saya, ya jadi orang itu jangan mudah menyerah, itu sih sebenarnya. Padahal mama yang dalam kondisi berjuang ya malah Iya. ngomong itu ya. Malah mama bilang kayak gitu. Terus jadi orang itu tetap mengandalkan sama Tuhan. Satu itu mama saya. Satu itu mama saya selalu minta doa bersama, kayak misbah bersama. Setiap malam. Malam, jadi koko, papa, Iya. adik semua kumpul. Ya seperti itu. Sebelumnya ya mama saya cuman sama adik saya atau koko saya seperti itu. Atau sama papi saya cuman berdua seperti itu. Tapi karena itu kita juga dapat pelajaran. Sebenarnya saya juga teringat
2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan hadir di antara kita. Itu. Ya makanya itu saya udahlah, enggak usah malu lah. Kayak wong ini juga keluarga saya. Ini keluarga yang saya bawa sampai akhir. Enggak usah malu. Juga dikuatkan sama ayat yang tadi itu. Oke. Kalau bicara tentang cinta pada mama, skala 1 sampai 10. Enggak terbatas. Enggak terbatas, lebih dari 10. Lebih dari 10. Kamu sayang banget sama papa, Iya. mama ya. Iya. Oke, ini luar biasa. Saya yang sangat terinspirasi, Vincent. Saya nggak nyangka. Banyak anak-anak muda yang hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi keadaan membuat kamu membuat sebuah pilihan yang paling benar dalam hidupmu. Iya. Dan sebuah pengalaman yang paling benar dalam hidupmu. Yaitu membalas cinta orang tuamu. Iya. Walaupun itu berat, mengorbankan masa muda kalau orang bilang ya. Tapi bagi kamu bukan sebuah pengorbanan, itu sebuah kesempatan untuk menunjukkan cinta. Kesempatan. Oke. Sekarang saya nggak mau memberikan closing penutup kayak apa, biasanya itu diserahkan ke saya. Saya ingin kamu yang cerita, kamu lebih dahsyat ceritamu. Tolong beri pesan kepada anak-anak muda yang mungkin sedang punya masalah dengan mamahnya atau papahnya. Iya. Kamu bisa memberikan pesan kepada mereka enggak? Ya pesan saya, anak muda bukan berarti tidak bisa membahagiakan orang tua. Kalian harus memprioritaskan orang tua nomor 1. Bahagia maupun sakit maupun sedih. Jangan lihat hasil akhirnya. Lihat kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi jangan disia-siakan waktu sama orang tua. Sebenarnya itu di dalam hidup saya dapat pelajaran yang paling penting. Waktu buat keluarga, buat orang tua. Bukan waktu buat main, buat seneng-seneng, buat nge-game lah ibaratnya. Itu nanti kalian juga bisa. Gitu. Kalau misal kalian kuliah luar kota, itu kan kalian juga sudah membuang waktu sama orang tua. Jadi apapun pergumulan, prioritaskan sama orang tua. Hormatilah ayah ibumu itu. Oke, 10 perintah Allah ya. Iya, perintah Allah. Yaitu 10 perintah Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan bahagia engkau di bumi. Oke, ini pesan yang kuat sekali bagi anak-anak muda yang mungkin sedang bermasalah dengan orang tua. Coba cek lagi deh, masalah itu muncul dari mana? Apakah itu muncul dari ego muda kalian yang merasa bahwa anak muda itu berhak untuk bebas, berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, bahkan berhak untuk menentang orang tua hanya karena mungkin keinginannya tidak disetujui oleh orang tua. Pacaran belum boleh atau tidak disetujui, marah dan memilih untuk meninggalkan orang tua. Pikirkan lagi sungguh-sungguh, karena ternyata pengalaman hidup yang dialami Vincent itu sangat dalam, dan saya percaya ini akan sangat menginspirasi secara khusus bagi anak-anak muda saat ini. Cintai orang tuamu, hormati orang tuamu. Juga bagi kita semua mempelai Kristus yang menyaksikan bahwa cinta itu merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam keluarga kita. Seringkali kita mendengar cinta orang tua kepada anak, dan hari ini kita mendengar cinta seorang anak dan juga kokonya dan adiknya ya, papahnya juga cinta kepada orang tua. Dan akhirnya Mama Vincent dipanggil pulang tanggal 25 Desember 2021 yang lalu. Dan tentunya kehilangan, sedih iya, tetapi rasanya sudah puas. Aku sudah menunjukkan, aku sudah membuktikan ke Mama. Sudah membalas cinta Mama. Dan ini masih bisa terus dilakukan dengan terus menjaga cinta itu. Mengingat Mama segala warisan nasihatnya, yang imannya, kasihnya itu ya. Iya. Thank you Vincent, ini luar biasa. Luar biasa sekali, saya sangat diberkati. Saya nggak nyangka di balik sosok anak muda yang seperti kamu ini ternyata di dalamnya kedewasaannya luar biasa. Kamu yang orang lain lihatnya nih anak yang biasa saja gitu lah. Seperti kebanyakan anak muda, enggak. Kamu beda, kokomu beda, adikmu beda. Dan biarlah itu menjadikan anak muda lain terinspirasi.
Demikian obrolan inspiratif kita yang sangat menyentuh, sangat menguatkan cinta seorang anak kepada orang tua. Biarlah itu terjadi juga dalam diri kita. Happy Valentine, Tuhan memberkati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sebuah perjalanan hidup yang sangat memberkati dari Vincent dan kakaknya Kevin serta Daryl, juga papahnya, di dalam berjuang bersama-sama untuk menyatakan cinta dan kasih kepada mama yang berjuang karena penyakitnya. Di masa-masa sebelum kau panggil pulang, kau izinkan anak-anak ini menyatakan cinta dan membuktikan di hadapan Tuhan betapa cinta Tuhan yang besar menguasai hati, dan mereka mengekspresikan untuk melayani mama, mengorbankan masa mudanya, mengorbankan segalanya. Tetapi itu bukan sebuah pengorbanan, tetapi itu adalah sebuah pengalaman hidup yang dahsyat. Itulah cara Tuhan mendewasakan, cara Tuhan menjadikan Vincent, kakak dan adik serta keluarganya menjadi berkat, menjadi kesaksian. Biarlah obrolan kami di acara ini menjadi berkat bagi banyak orang, mengubah pikiran, bahkan mengubah hati untuk mencintai orang tuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu di kuasanya tak terbatas selanjutnya. Terima kasih Vincent. Terima kasih Om. Luar biasa sekali. Thank you.